kapal. Kapal itu bisa jalan. Niku nek coba bahasane Quran yang menjalankan itu Gusti Allah. Tudungane memang ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Terus kok sampean bingung napa? Lah niku kula bingunge kok donga niki kanggo boten. Terus ditakoni, lha kuwi sing ngajari sapa? Ya Kanjeng Nabi. Lah emang Kanjeng Nabi menurutmu kuwi cok ngajari barang sing ora kanggo boten? Ya mesti kanggo. Oh ya wis. Saiki sampean percaya karo Kanjeng Nabi, percaya. Percaya karo Quran, percaya. Ya saya. Dalam mimpi ini. Iki cerita mimpi Bapak Ibu. Mimpi. Nah, terus dicek dalam mimpi dicek ning ngene bandara. Ayo nonton di bandara, nonton pesawat. Nah, begitu pesawat itu mau jalan, dia melihat bahwa pesawat itu bunyi wong banget, paling-paling ini apa mupeng. Tapi pas aku enggak, kuwi disuwung karo apa ya? Makhluk yang dia tidak tahu. Jadi disuwung. Oh berarti ini jawaban atas doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, atau bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terus iki gegeden. Ayo kita lihat orang pakai mobil. Atau ayo dewe numpak taksi. Numpak taksi enggak begitu di ngono malaikate atau makhluk itu pada datang. Begitu dia ditarik terus dia bangun. Oh, hakikat kejadian itu begini toh. Hakikat kejadian itu begini. Nah, sesudah itu dia enggak bingung lagi. Enggak bingung lagi. Kenapa kok kita yakin bahwa kejadian itu tidak ada kejadian kecuali atas desain Allah? Karena modelnya begitu. Modelnya begitu. Dan itu nyambung dengan dawuhnya Rasulullah, nyambung dengan dawuhnya Allah. Nyambung dengan dawuhnya Gusti Allah. Nah, keyakinan yang seperti ini Bapak Ibu perlu untuk kita kuatkan. Agar kita tidak banyak berputus asa atas apa yang tidak tercapai. Mulane madhabe kula barang nggih ngoten. Kita pengen ini, kok ora sida? Ya wis ora apa-apa. Nyantai. Niki sing ajeng kaji ora sida ya nek kula ya dem-deme ya ngoten. Likaila tak sau ala ma fataku. Ora usah putus asa sing cita-citane durung kelaksana. Kan ono sing pusing, engko nek aku mati tahun iki piye, Pak? Ora apa-apa mati kersane Gusti Allah. Ora apa-apa. Lah kan kula wis kaji berarti wis entuk pahala. Allah itu tidak ngeman-eman pahala. Sing penting panjenengan itu melakukan aktivitas yang terbaik, Allah udah paham kok. Jadi mboten usah digetuni teman-teman. Sebab ada yang getun teman-teman Bapak Ibu. Saat ini kan wis kaji to niki. Sing wis kaji yo sing bakul yo ngono. Waduh, pesenanku mandek kabeh. Wis pesenku mau entuk sak ton sik. Wah sida. Nah, likaila tak sau ala ma fatakum ben kula panjenengan niku ora patek susah nalikane kejadian itu menimpa kita. Niki kenapa Allah sampaikan musibah itu sudah didesain sebelum terjadi. Nah, yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Demikian pula Bapak Ibu, agar kita itu tidak terlalu berlebihan senenge, euforia, kesenangan. Atas apa? Atas apa yang kita capai. Nanti jenengan nek umpama nih sukses, meh pesta monggo, tapi ora usah nemen-nemen. Diingatkan oleh Allah di sini, tidak usah terlalu berbangga, tidak usah terlalu berlebihan di dalam mensikapi kesuksesan. Ya biasa. Sukses ya biasa. Makanya dulu itu ada seorang ulama yang menyampaikan tanda-tanda kula jenengan cepak karo Gusti Allah niku sukses karo gagal biasa wae.
Tidak ada euforia kegagalan dan tidak ada euforia kesuksesan. Gagal yola terus mendramatisir. Karena kita itu kan banyak dramanya Bapak Ibu aslinya. Hidup kita itu kan banyak drama aslinya. Lawa sithik lih nggambarke Masya Allah kaya ning neraka. Padahal lawa sithik. Itu drama tuh. Jadi dramatisasi sesuatu. Delalah ya wong pinter ngomong, pinter nulis, pinter mengungkapkan perasaan, dong iki ya lawa sithik tapi lih dramatisir kebablasan. Nah ini kula panjenengan kan sebagian memang senengane dadi tukang drama itu. Jadi pelakon drama yang akhirnya munculnya adalah berlebihan di dalam kesedihan dan berlebihan di dalam euforia kesuksesan. Sukses ya minallah. Ada dua model manusia yang digambarkan oleh Al-Quran yang dua-duanya sama-sama sukses secara finansial. Jadi kita sempitkan saja secara finansial. Pertama adalah Qarun, yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Dua-duanya kaya. Cuma mereka berbeda dalam mensikapi kesuksesan. Qarun ditanya, wahai Qarun, bagaimana Anda bisa mendapatkan kesuksesan? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapati ini semua karena ilmu yang ada padaku. Kalau dikembangkan zaman sekarang, karena kompetensiku, karena ketekunanku, karena kepintaranku membaca peluang. Itu Qarun modelnya begitu. Ketika ditanya, kenapa Anda sukses? Loh, karena saya pintar membaca peluang. Oh, saya tahu, ini peluangnya begini, ini peluangnya begini. Di era seperti ini, di era seperti ini, saya harus maju di titik ini. Saya tahu, makanya saya sukses. Itu tipe pertama. Dan bisa jadi itu pulau jenengan. Bisa jadi, karena berkali-kali saya melihat wawancara di TV. Bahkan saya pernah melihat wawancara dengan George Soros. Ya, di Inggris waktu itu, diwawancarai di Bloomberg TV Indonesia. Di Bloomberg TV terus diterjemahkan, di situ ditanya, bagaimana Anda sukses? Jawabannya meh podo, kula kelingan. Wah, persis korone. Ternyata mboten namung Soros. Beberapa orang yang diwawancarai ketika sukses, baik sukses secara finansial, akademik dan lain sebagainya, rata-rata jawabannya karena saya tekun, ulet, bla 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 ini. Nek bahasane Qarun kan innama utituhu ala ilmin indi, itu bahasa Quran. Sesungguhnya aku mendapat ini semua karena ilmu yang ada padaku. Ilmu kan luas. Nah, sekarang kita lihat Nabi Sulaiman. Sama-sama sukses secara finansial. Nabi Sulaiman, beliau mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Itu statement yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman berkaitan dengan kesuksesan yang beliau miliki. Beliau mengatakan, hada ini semua, kesuksesan yang saya dapat ini, min fadli rabbi, anugerah dari Tuhan. Meyakini betul bahwa ini anugerah dari Allah. Lah iku mesti ini kula panjenengan sing cantol kene ngene ati. Ben kula panjenengan ora kelebihan. Nek sukses itu senenge ora kakehan ngoten. Kesenengane mboten kakehan. Wala tafrahu bima atakum. Mulane Nabi Sulaiman itu unik. Sugih tapi ora kemantil-mantil bondo. Belas Nabi Sulaiman. Sugih pol tapi mboten kemantil-mantil bondo. Piyambak itu menganggap dapat dan tidak dapat, memperoleh dan kehilangan itu sama. Itu Nabi Sulaiman. Itu perlu kita contoh. Jadi dapat dan kehilangan dianggap sama. Karena beliau melihat bukan sisi dapatnya, bukan sisi kehilangan. Kan tadi bahasan kita, dapat itu kan hanya perpindahan dari orang menuju kita. Kehilangan kan hanya perpindahan dari kita menuju orang, kan monodok toh. Kita bicara duit loh nih, finansial. Ini dapat nih, mulane, wah, aku tuku sapi kanggo kurban kelarangan. Rugi aku, mboten. Wong kae sing badi. Jenengan ganti pikirane, wong kae badine tambah. Nah, kayak kan enak dong ngoten.
Itu Nabi Sulaiman pikirannya modelnya begitu. Dapat dan kehilangan itu tidak dilihat dari dapat dan kehilangannya, tapi oh ini desain Allah, ini takdir Allah. Ini yang kemudian menjadikan orang seperti Nabi Sulaiman ini memang tidak tafahu bima atahum, berlebihan dalam berbangga atas apa yang didapat. Kalau jenengan nggih nek saged ngoten lah. Walaupun tidak 100% kan, paling tidak ya tidak usah euforia. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah niku mboten seneng wong sing mukhtal kalih fakhur. Mukhtal kuwi sombong, fakhur niku ya sombong, sami. Jadi mukhtal kalih fakhur niku sama-sama sombong. Cuma sebagian ulama membedakan. Nah, jadi nek mukhtal niku kesombongan modele ngidek kancane. Di kesombongan tapi modele itu apa ya? Ya midak kancane. Ngelek-elek wong. Ada orang yang sombong itu modele dengan ngelek-elek wong liya. Nah itu sebagian ulama menyebut itulah mukhtal. Nek fakhur niku sombong tapi ngedhekke awake dhewe. Njulukke kathoke dhewe. Nah itu jenenge fakhur. Podo-podo sombong tapi beda. Yang satu kecenderungannya menjelekkan orang karena sebagian manusia itu berpikir dengan menjelekkan kompetitor maka saya akan dinaikkan. Padahal salah. Salah. Otak manusia secara sadar menolak itu. Nek jenengan ngelek-elek wong liya, padahal itu kompetitor Anda, jangan dikira terus kemudian dia akan meninggikan Anda. Walaupun dia setuju dengan kalimat Anda, bisa jadi dia tetap mengatakan, berarti ki wong elek. Wong senengane ngelek-elek wong liya. Kalau jenengan ya ora usah ngelek-elek wong liya. Karena itu bagian dari kesombongan modele menginjak orang lain atau membanggakan diri. Membanggakan diri. Jadi membanggakan diri ini sombong tapi ngugung-ngugung ke awake dhewe. Maka Bapak Ibu, yang terbaik idealnya bagi kita itu kita mendohirkan kita sesuai dengan nilai kita. Ben boten fakhur. Ngeten. Kula jenengan iki bijine asline pira? Biji adab, biji watak, biji soleh dan sebagainya. Nah, nek saged kula panjenengan itu tidak usah menampakkan yang lebih dari kesolehan kita. Sekarang niku zaman sosial media. Nek kula panjenengan tahajud wae longko, ora usah nek tahajud dikandak-kandake. Karena kita sedang menampilkan diri kita melampaui nilai kita. Kuwi jenenge bijine digoreng. Nah, itu digoreng bijine, dinaikkan, di-mark up nilai dohir kita. Mestinya tidak usah. Karena biasanya itu terjadi dengan fakhur, membanggakan diri sifatnya. Nah, untuk menghindari itu, kula jenengan dianjurkan tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan publik. Artinya begini, kualitas kita di hadapan manusia, di hadapan publik, di hadapan orang lain, tidak lebih tinggi daripada nilai kita di hadapan Allah. Niku berarti kula jenengan wong sing apik. Karena kita berarti tidak peduli dengan penilaian orang. Wis wong luweh. Mau menilai saya tidak soleh, saya tidak pintar, tidak masalah gitu. Ini fakhur ya. Jadi kula panjenengan hindari sejauh mungkin karena ini sifat yang tidak disukai oleh Allah, yaitu sifat mukhtal dan sifat fakhur. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mekaten dua ayat yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Matur nuwun. Ada yang lain?
Betul-betul? Oke, nggih. Ketika kita datang ke masjid, mau sholat jamaah, ada kesempatan sholat 2 rakaat. Kira-kira apakah kita sholat tahiyatul masjid, ataukah kita sholat qobliyah? Apalagi kalau subuh ini kan kadang pada bingung. Sholat sunnah fajar itu nilainya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Ini saya sholat qobliyah apa sholat tahiyat. Jadi gini Bapak Ibu, ini pandangan ulama fikih. Sholat tahiyat itu secara spesifik sebenarnya tidak muncul secara spesifik ya. Itu kan sholat dalam rangka menghormati masjid. Nah, karena ini secara spesifik tidak muncul, maka berlaku kaidah begini. Sesuai dengan hadis Nabi, apabila panjenengan masuk ke masjid, maka jangan duduk sebelum panjenengan sholat 2 rakaat. Nah, dalam kasus tadi, ketika panjenengan masuk, kemudian tidak langsung duduk, dan panjenengan sholat, dengan niat apapun sholat tersebut, maka sudah masuk keutamaan sholat tahiyatul masjid. Sehingga, kalau tadi pertanyaannya, saya sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Qobliyah. Loh, kenapa Pak kok qobliyah? Ya, karena jenengan asalkan belum duduk, sholat itu include menjadi sholat tahiyatul masjid. Walaupun tidak diniati secara spesifik. Karena sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah, jangan duduk sebelum panjenengan sholat 2 rakaat. Nah, kalimat itu kan sholat apa? Tidak spesifik. Tidak spesifik. Lalu umpamanya jenengan mengikuti sholat, langsung sholat sunnah, tidak ada niatan sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnah. Terus ke belakang dan seterusnya, subuh 4.28 atau 29. Jenengan punya kesempatan 4.27. Nggak sholat. Iki nek sholat rakaat, hanya ndak isone sak rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan. Jadi sholat witri sak rakaat lillahi ta'ala. Jenengan dihitung melakukan sholat tahajud? Iya. Karena sholatnya dilakukan sesudah tidur. Itu include meskipun panjenengan tidak berniat secara spesifik. Makanya kan definisi sholat tahajud itu sederhana. Sholat sing dilakoni sak badane panjenengan sae. Kuwi jenenge sholat tahajud. Di Quran itu hanya disebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Lah niku sama dengan yang tadi. Terus kalau pertanyaannya, saya punya kesempatan hanya 2 rakaat, tahiyatul masjid apa qobliyah? Qobliyah. Karena kalau qobliyah include dengan tahiyatul masjid. Tapi nek tahiyatul masjid boten include kalih qobliyah. Nek jenengan pengen tambah dan punya kesempatan, yo tahiyatul masjid dilakoni, qobliyah dilakoni. Tapi kan pertanyaannya bukan kesempatannya ada. Di sini hanya punya satu kesempatan, pilih yang mana. Mengatakan, nggih, matur nuwun. Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun. Dzikir al-ma'thurat ini kan kalau dengan judul itu, kalau tidak salah itu kan yang ngarang Hasan Al-Banna ya. Ya, Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah itu toh yang al-ma'thurat. Karena dzikir pagi dan petang itu banyak
judulnya banyak, tapi esensinya insya Allah hampir sama. Termasuk yang suka baca Tibul Haddad itu ya bisa, kayak zikir pagi dan malam, atau yang membaca zikir spesifik pagi sore juga ada. Nah, kalau itu zikir maksur, jadi maksurat itu kan nama judul buku atau judul zikir. Ada istilah zikir itu zikir maksur. Maksur itu zikir yang dari Rasulullah. Setiap zikir yang dari Rasulullah dan dicatat di dalam kitab-kitab hadis, maka boleh dilakukan meskipun tidak dapat ijazah, tidak dapat guru umpamane. Itu boleh dilakukan. Monggo silahkan. Yang ada di kitab Sahih Bukhari, yang ada di Adabul Mufrad, yang ada di kitab Imam Al-Baihaqi, monggo. Di Al-Qalnya Imam Nawawi, silahkan. Dipraktek wae. Kalau memang kita punya kesempatan untuk melakukan. Jadi kalau pertanyaannya yang dimaksud guru di sini adalah karena guru untuk urusan donga biasanya ijazah. Dalam dunia pesantren itu ijazah biasanya sebutannya. Ya. Nah kalau itu zikir maksud maka tidak apa-apa. Termasuk zikir Quran. Jadi doa yang ada di dalam Quran, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu doa. Boleh, silahkan dilakukan. Diboleh dengan Rabbana Rabbi itu yang ada di dalam Quran, silahkan dipraktikkan. Nah, kula mboten degu jenengan yang penting iso maca. Ya, boleh karena zikir boleh dilakukan. Sing ora entuk niku kula panjenengan ngajari wong awake dhewe-dhewe ra iso. Nah, itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu. Kalau ngajak dakwah itu boleh, tapi kalau ngajar ngaji tidak boleh nek ora iso. Jadi beda. Nek dakwah niku aja. Nek ngajar ngaji niku ada kitab atau ilmu yang diajarkan. Itu tidak boleh kalau kita tidak paham. Jadi harus dibedakan nih. Nek ajak-ajak yuk dengan ngajak sholat ya boleh. Tapi nek bahas hukum sholat dengan nggak paham ya jangan. Jadi beda. Sekali lagi ini beda. Kadang orang itu tidak bisa membedakan mana dakwah, mana pengajaran. Jadi nek dakwah itu aja. Nah kalau yang tadi itu karena doa maka boleh silahkan selagi panjenengan bisa baca. Nah yang berikutnya Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu kan Yasin yang dimodifikasi. Yasinnya dibaca ping 7. Salamun qawlan min rabbir rahim dibaca berapa 16 kali atau berapa? 16 ya? Ya, 14. Oh, okay. Jadi banyak ya. Nah, itu kreativitas para ulama Bapak Ibu. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa itu bid'ah kuwi. Kenapa? Karena Yasin kan Yasin. Nah, bagi pengamal Yasin Fadilah, mereka punya argumennya tidak ada larangan mengulang kalimat-kalimat yang sama. Yasin, 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 dan seterusnya. Atau mengulang salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Atau mengulang yang lain lah. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaleni ping 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara nas tidak ada larangan itu. Pertama, itu argumen orang yang membaca atau mengamalkan semacam Yasin Fadilah. Itu kan pengulangan. Yang kedua adalah di tengah ayat ada doa. Di tengah ayat ada doa. Kan berhenti, terus kemudian ada doanya itu. Ada doanya. Nah, di tengah-tengah ayat doa itu boleh enggak? Itu kan yang menjadi rumusannya kan begitu. Jenengan mandek terus dongo. Ternyata kalau kita melihat beberapa riwayat Rasulullah itu disebutkan kalau beliau ketemu dengan ayat azab, beliau minta perlindungan dari Allah dari azab. Kalau ketemu ayat yang berkaitan dengan rahmat atau kesukaan, kesenangan, maka beliau minta agar diberikan kesenangan itu. Jadi dari situ kemudian ning tengah Quran mandek terus dongo itu bukan sesuatu yang tidak boleh dalam agama.
Itu bagi pengamal Yasin Fadilah. Oleh karena itu, kalau panjenengan kalau Yasin Fadilah beda dengan tadi. Nek ora ana gurune ya ora sah dilakoni. Dan beda. Masalah itu ada doa yang tidak dari Nabi, itu doa yang dongone awake dhewe. Lah, ada fungsinya enggak? Ya mungkin ada. Tapi sifatnya tajrib, trial and error. Nah, itu sifatnya adalah penelitian. Jadi kalau sekarang ada jurnal ilmiah umpamanya, itu modelnya tajrib. Jadi penelitian lapangan dilakukan, akhirnya muncul seperti ini. Kemudian dipraktekkan secara berkali-kali, oh ternyata tingkat probabilitasnya tinggi. Sehingga diajar ke kaum murid. Karena diajar ke kaum murid biasa nih konsumsi terbatas. Lah yang konsumsi terbatas kula panjenengan ora usah seneng nyolong ilmu. Nah, nyolong ilmu, mengkonsumsi terbatas kula panjenengan ngintip. Lah nek orang itu ijazah jenenge ngintip. Nyolong ilmu. Kuwi aja suwe-suwe kaya setan. Setan kan nyolong ilmu ning ngene langit toh, akhirnya dipanah api kalau malaikat nyolong ilmu. Nguping. Nah, kita itu sederhana. Ana berita jenengan ora berhak maca, ora usah diwaca. Ana surat ditulisi rahasia, ora usah diintip. Apa isine? Nah, kuwi jenengan berarti ya modele kaya setan sing meh nyolong informasi itu. Nah, sekarang kan banyak ada kalau bahasa bang apa skimming. Skimming itu kan pencurian data. Wingi rame ketika Tokopedia ya, apa yang datanya bocor. Dulu Facebook pada saat Pilpres tahun 2014 atau berapa itu 2016 Donald Trump itu rame juga. Jadi kan menungso sing sifatnya kaya setan niku ya akeh. Api kaya ngopo nek nyolong ya aja. Nek kula panjenengan mboten usah nggih. Nek memang nyolong, tapi nek jenengan punya jalurnya silahkan. Wong itu untuk kalangan terbatas. Makanya ilmu itu ada ilmu umum, ada ilmu terbatas. Dan itu sejak zaman Nabi pun enten. Ilmu terbatas. Ada seorang sahabat Nabi ditanya, tolong saya jelaskan tentang ini. Aku bakal menyampaikan 50% pengetahuan saya. Lah sing 50% olah kanggo sampeyan, rahasia. Nek tak sampai ke aku gebuki wong sak kampung. Itu kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari atau siapa ya satu Abu Dzar atau ya itulah antara Abu Dzar dengan lupa saya namanya. Jadi ada salah satu sahabat Abu Hurairah. Kalau tidak Abu Dzar, Abu Hurairah. Beliau menyampaikan ada sebagian ilmu ya sing wong memang laku ngerti. Nah makanya ada ilmu-ilmu tertentu yang memang spesifik. Dan itu pasti bukan syariat, bukan hukum. Bukan hukum. Nek hukum wajib disampaikan. Makanya hukum fikih harus disampaikan. Tapi yang aneh-aneh, ya Allah kudu disampaikan. Tergantung situasi dan kondisinya. Tapi masalah hukumnya bisa kita bedah. Di titik mana hukum yang membolehkan dan di titik mana hukum yang tidak membolehkan. Oke, terus nek kula panjenengan ada doa-doa spesifik sing jalurnya memang spesifik, ora usah nyolong, nggih. Ora usah nyolong. Jadi ora usah nyolong donga, ora usah nyolong ilmu yang bukan wilayah dan kewenangan kita. Kan donge undang-undang hak cipta kan begitu ya. Nah, nek jangan mengambil tanpa izin penerbit, izin tertulis. Kan begitu. Mekaten, matur nuwun. Sekap ya. Oh, ngomong gak? Di segala kejadian di dunia ini itu saya oleh Allah. Ya kita nggak bisa Korea sendiri. Ada di surat Al-A'raf yang Allah tidak akan mengubah. Allah tidak akan mengubah
keadaan satu tahun sehingga mereka mengubah keadaan yang sama pada diri mereka sendiri. Kira-kira di surat awal itu berapa persen ya? 30, 40, 50% masa depan kita kan misteri. Tapi di surat itu kita bisa kira-kira mempersiapkan diri ujung-ujungnya dengan kita mengubah mindset atau segala macam. Hubungannya dengan yang Pak Ustaz tadi menerangkan segala sesuatu kejadian di dunia ini dengan kesayangan Allah. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Tadi kita sampaikan bahwa ayat yang kita sampaikan itu bukan untuk ngajari fatalistik ya. Jadi antara usaha dengan kejadian itu dua hal yang berbeda. Nah, penekanan yang pertama di ayat yang kita bahas tadi di surat Al-Hadid itu membicarakan musibah sebenarnya. Kita bicaranya kan musibah. Jadi saya sampaikan musibah baik yang mengenai kita secara individu, sakit, kehilangan harta dan sebagainya, maupun yang mengenai di bumi, itu 90% kemungkinannya terjadi atas akibat dari perilaku kita. Nah, akibat dari perilaku kita. Itu persentasenya setinggi itu. Persentase kita melakukan sesuatu karena ada dukungan dari ayat-ayat lain bahwa siapa berbuat jelek ya dia akan mendapatkan kejelekan. Agama lain ada yang menyebut sebagai karma. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Nah, ini kita berbicara masalah musibah. Nah, di surat Al-Qadr ayat nomor 11 itu ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini punya kalimat yang hampir sama. Ini yang kita buka tadi ayat 11. Monggo jenengan bandingkan dengan surat At-Taubah. Sebentar. Juz 10 awal. Al-Anfal 52. Kalau yang di Al-Qadr tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau di ini begini, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalimat yughayyiru ma bi anfusihim sama. Depannya saja beda. Depannya beda. Nah, kita tidak boleh memotong ayat loh. Kecuali memang potongan itu berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Apalagi kalau dipahami menjadi berbeda. Nah, mari kita lihat. Di surat Al-Qadr, ayat yang tadi kita baca. Mana? Betul. Ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Itu dari awal ayat. Dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan, ini terusan, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini kan tidak berdiri sendiri. Kalau dia mengubah dengan dirinya, tapi ditandesi kalau Gusti Allah. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Ini kan nyambung meneh kali Al-Hadid wow, bahwa tetap ada dominasi Tuhan. Nah, bagi kita itu sederhana. Nek wong barat sing ora patek mempercayai Tuhan, sering mengatakan invisible hand, tangan tak terlihat, atau menggunakan bahasa misteri, tidak bisa diurai. Nah,
Kita itu yang maha misteri ya Gusti Allah. Jadi di dunia ini Bapak Ibu selalu ada misteri sampai kapanpun. Karena Allah memang mendesain dunia itu dengan penuh misteri. Masa depan siapa yang tahu? Takono peramal sing ahli wah ngerti. BMKG niku pinter, tapi ngeramal udan niku ya sering meleset. Curahnya berapa juga belum tahu. Sekian. Itu yang katanya secara ilmu sudah bisa dilihat. Lah apa meneh nasibe kula panjenengan. Ana sing nganggo teori nek tangane 8 mbek 18 engko ngene. Nek jempole rada dawa berarti ngene. Itu kan ilmu juga. Karena sudah diajarkan menjadi ilmu ramal. Tapi ramalan itu tetap endingnya yo misteri. Lah Pak dokter ditakoni, Pak kula nek ngombe obat iki ya sembuh, ya 90% sembuh. Lah sing 10% ini ala ngerti. Tanda tangan itu kan kami sudah mengupayakan maksimal, tapi kami tidak menjanjikan hasil. Itu sesungguhnya sudah menguatkan kita bahwa manusia tidak mampu mengubah dirinya, itu tidak mampu. Dia memang berusaha mengubah dirinya sesuai dengan SOP yang ada. Karena itu kan ilmu biasa wae. Mergo kulinane nek jenengan nandur pari metu pari, terus ning kene muncul nandur pari mesti metu pari. Lah sing mesteke iki ya sapa? Kan sing mesteke kan kebiasaane kula panjenengan. Mun contoh niki. Niku kipas niku sing nyalake sinten? Mas Latif. Nah, Mas Latif sing nyalake. Lah jenengan mejet niku dadekke empan, napa saklar niku dadekke empan mboten? Saklare dipejet umpamane to niku. Lampu lah diceklek, saklare dipejet. Dadi empan ya. Jadi karena kulino, jenengan kulino padahal sing ngempake niku kan hakikate listrik. Tapi listrik endi? Lah ono. Tapi karena kulino kula panjenengan niku nyekleke. Padahal niku kan mboten ngempake. Coba tanya yang ahli listrik itu ngempake mboten. Mboten ngempake, wong itu tidak berfungsi apa-apa kok, dia hanya karena harus ada disambung dan diputus itu aja. Dia kan nyambung sama mutus. Orang ngempake. Lah padha kula panjenengan. Rumangsane kula panjenengan sing ndadekke malke iki sego. Mangan sego. Dadi kan jenengan sesungguhnya itu kan begini pikirannya. Aku ngeleh, nek pengen ngubah nasibku dadi walet kan kudu mangan. Kan ngoten to niku. Lah dengan mangan akhirnya kula walet. Akhirnya kula panjenengan, oh berarti sing ngubah keadaanku ngeleh dadi walet kuwi sego, padahal Gusti Allah. Lah kuwi sing kula jenengan ra mudeng kadang lali. Jadi hakikate sing ngubah keadaan ngeleh dadi walet sinten? Gusti Allah. Itu hakikat Bapak Ibu. Dan itu dalam agama memang begitu. Yang ngubah miskin jadi kaya siapa? Gusti Allah. Ya mungkin dohire mergodeki ngawur, maune warisane akeh, foya-foya akhirnya jadi miskin. Itu kebiasaan saja. Makanya ada hukum adiyah, hukum kebiasaan. Menungso niku gak hukum kausalitas, amung kebiasaan. Begitulah biasa dianggap aneh. Mulane nabi sing ora biasa dadine aneh. Penyakit tidak bisa sembuh kok disembuhke nganggo bacaan Fatihah, aneh. Dikatakan tidak ilmiah. Karena ilmiah itu sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Jadi artinya ya itu apa pemahaman kita tentang kejadian di muka bumi ini yang ikut apa yang disampaikan Allah lah. Nabi Ibrahim ngendikan wa idza maritu fahuwa yasfi. Nek kula lara sing mareke Gusti Allah. Tapi wong umume ngombe obat ya ngombe obat. Tapi obat sing biyen diombe wong tahun 70 sakniki akeh sing ora mandi lho, Pak. Lho napa kok ora mandi masalahnya? Pertanyaannya kenapa? Kok ora mandi padahal kandungannya sama. Kok iso ora mandi? Lah orang akan mengatakan, wah saiki wonge wis aneh-aneh, mangane wae dikai insektisida, terus kabeh nganggo iki dan sebagainya. Itu kan asumsi. Nanti kan suatu saat kan itu juga tidak akan menyembuhkan lagi. Lho niku donge pun kula panjenengan saged mikir, kenapa pengobatan berkembang? Obat demikian rupa dan seterusnya dan seterusnya. Ya kayak COVID-19 ini kan SARS-2 loh. Ceritanya kan masih ada 200. Berarti kan isih ono 198 sing ngenteni. Kok nek angel tambani ini sudah bermutasi.
gennya wis angel dibaca. Karena dia membelah diri menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya dia jadi COVID-3 umpamanya, SARS-3. Itu kan bahasa sing sesungguhnya kan misteri. Orang ngerti maksudnya piye ujug-ujug maleh. Biasanya dokoki koyo ngene mati kok ora mati. Akhirnya dikandake kuwi beda. Padahal yo padha. Wong anake mbah putune kok iso maleh. Lah itu punya kekuatan mengubah diri. Nek wong Islam boten. Semua itu by design oleh Allah. Itu bedanya. Tapi sekali lagi ini bicara kejadian loh. Kejadian. Musibah itu kejadian. Bukan bicara usaha. Kalau Islam melegalkan usaha, asalkan usaha itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini silahkan. Anda mau mengubah ini menjadi itu, ini menjadi itu, silahkan. Yang penting orang bertentangan kau syariat. Cuma nek ono kejadian, yakini kejadian itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Itu yang penting. Jadi orang bisa usak lah, hati-hati, tapi kecelakaan. Lho kowe iso kecelakaan. Lah kuwi urusane Gusti Allah sing kecelakaan kuwi. Lah nanti akan dicari, iki apa masalah? Iki masalah apa? Kemarin kecelakaan pesawat di KIK Kendal itu sampai sekarang belum ketemu. Saya tanya kebetulan ada yang di penerbat itu, wah itu murid saya Ustadz. Itu siswa saya. Lah pripun? Mboten ngerti saat ini mboten ketemu masalahnya apa. Ya tidak tahu. Ya nek ngono di akhir apa? Misteri. Nah, sampai sekarang belum ditemukan. Anggale goleki wis kesel, ya wis dianggap enggak ada, itu aja. Jadi menungso niku do enak, nek mboten kuat, ya wis mandek kok. Mboten usah golek nganti pol-pole, yang misteri banyak. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan surat Al-Hadid, karena ayat ini pun diakhiri dengan kalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Artinya usaha mengubah diri menjadi baik, kalau Allah berkehendak buruk, ya tetap jadi ini elek. Gitu. Ya, Bapak Ibu, cekap boleh. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kira langkung nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.